warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik banget, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat dan baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran nih, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, ketua kelasnya siapa nih? Deswita, Ibu. Deswita bisa dipimpin doa? Baik, Ibu. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil amin. Sudah selesai. Oke, terima kasih buat Deswita. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen satu-satu ya. Ya, Ibu. Denita aja. Denita aja. Hadir, Ibu. Nur Cahya, Hadir, Ibu. Indah Raihana, Hadir, Ibu. Deswita Ramadhani, Hadir, Ibu. Indri, Hadir, Ibu. Wulandari, Hadir, Bu. oke. Ada yang nggak hadir ya? Ada, Ibu. Ada yang sakit. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun, kemudian memahami dalilnya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian mendengar kabar atau berita tentang teman kalian yang bercerita kepada kalian, setelah kalian selidiki ternyata apa yang teman kalian bicarakan itu tidak benar? Sering, Bu. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan ketika mendengar berita yang teman kalian bawakan itu tidak benar? Cari tahu dulu, Bu. Kebenarannya. Nah, benar sekali. Nah, sikap itu bisa juga disebut tabayun. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari atau belajar mengapa kita harus bertabayun dan menghindari ghibah. Ibu akan menampilkan slide PPT tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ini PPT yang Ibu tampilkan, tolong diperhatikan ya. PPT yang berjudul menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Apa sih itu ghibah? Nah, ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, meskipun hal tersebut benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa ghibah adalah menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai. Kemudian, apa sih bahaya ghibah yang harus dihindari? Yang pertama,
merusak persaudaraan. Gibah dapat menghancurkan hubungan baik dan memecah belah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, gibah itu termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan gibah dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Yang ketiga, menyakiti orang lain. Gibah itu dapat melukai perasaan dan merusak reputasi saudara kita sesama muslim. Yang keempat, menghilangkan pahala. Amal kebaikan akan berpindah kepada orang yang digibahi di hari kiamat. Kemudian apa sih itu tabayun? Nah, tabayun itu berarti menceritakan mencari kejelasan dan klarifikasi sebelum mempercayai suatu berita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, mengapa sih Islam itu melarang kita untuk berbuat gibah? Nah, Islam itu sangat melarang perbuatan gibah karena gibah itu dapat merusak hubungan antara sesama, menyakiti hati orang lain, dan menimbulkan dosa. Nah, gibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, meskipun apa yang dibicarakan itu tidak benar. Beberapa alasan Islam melarang gibah. Yang pertama, menyakiti hati dan menghormati orang lain. Kemudian menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Yang ketiga, merusak persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, menjadi dosa yang dibenci Allah. Yang kelima, membiasakan diri berakhlak buruk. Kemudian gimana sih cara melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Cara menghidupkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dilakukan dengan membiasakan sikap hati-hati mencari kebenaran informasi, kemudian tidak langsung percaya atau menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Kemudian sikap tabayun itu sangat penting agar kita itu terhindar dari fitnah dan salah paham dan perselisihan. Cara menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak langsung percaya berita atau gosip. Yang kedua, memeriksa sumber informasi terlebih dahulu. Yang ketiga, bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan jika ada masalah. Yang keempat, tidak mudah menyebarkan berita di media sosial. Yang kelima, mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Dari PPT yang Ibu tampilkan tadi, dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Oke, Indah Rehana. Baik Ibu, tadi materi yang telah dijelaskan, mencegah lisan dari gibah. Nah, itu kan atau membudayakan tabayun adalah kita menjaga lisan umat. Dengan kita mencari tahu informasi dengan benar, itu dengan kita menjelaskannya, itu melindungi diri kita dari dosa ada fitnah. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Ibu. Oh ya, Nur Cahya, silakan. Baik Ibu, dari yang saya dari pengalaman kita, itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 12 yang artinya janganlah sebagian membunuh sebagian yang lain. Ya. Nah, ada pun seperti itu bisa dicari dengan cara yang saya itu apa, yaitu pertama merasa berkeberatan mengkaitkan dosa-dosa yang tidak menyakiti orang lain, yang keempat menghilangkan pahala. Itu aja Bu. Oke. Terima kasih Nur Cahya. Ibu. Sekarang tugas anak-anak
Ibu bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama Denita Ajeng, Wulandari, dan Indri. Kelompok yang kedua Deswita, Nur Cahya, dan Indah Raihana. Nah, tugas anak-anak, Ibu minta nanti kalian buat slogan atau kata-kata motivasi untuk menghindari gibah dan membiasakan tabayun. Itu kalian buat di kertas manila. Nanti kalian tulis slogan kata-kata motivasi untuk menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, nanti kalau sudah masuk kelas, kertasnya nanti kumpul di Ibu, kita tempel di dalam kelas. Sudah jelas? Baik Ibu, jelas banget Ibu. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis, istighfar 3 kali, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Ibu. Sama-sama. Ingat ya tugasnya. Ya Ibu. Oke.